اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini akan kita gunakan untuk melanjutkan kajian kita terhadap kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah yang ditulis oleh salah seorang ulama Al-Azhar, yaitu Profesor Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syarat bagi orang yang menyembelih hewan kurban. Setidaknya ada dua. Yang pertama, yang menyembelih itu beragama Islam. Yang kedua, hendaknya dia tidak menyembelih kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Yani penyembelihannya harus didasarkan pada ketaatan dan semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan lanjut dan ini adalah materi yang paling inti, yaitu kaifiyatu dzabhil udhiyah, tata cara menyembelih hewan kurban. Qala musannif radhiyallahu taala anhu warḍah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Yustahabbu an yakuna sahibul udhiyah huwa alladhi yaqumu bi dzabhiha. Sangat dianjurkan sekali bagi orang yang hendak berkurban, hendaknya dia menyembelih hewannya sendiri. Tentu saja kalau yang bersangkutan mampu melakukannya. Fa in lam yastati, apabila yang bersangkutan tidak mampu, ana baghairahu, dia bisa meminta untuk diwakilkan oleh orang lain. Wa yakuna ala taharatin. Nah, dan hendaknya yang menyembelih itu dianjurkan dalam keadaan suci, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wa mustaqbilan al-qiblah, dan menghadap ke arah kiblat, baik yang menyembelih maupun yang disembelihnya, yakni hewan kurban. Wa ma'hu alatun sikinun haddah, dan dia telah mempersiapkan alat potong yang tajam, baik pisau maupun golok. Mustahdhiran niyatal udhiyah, menghadirkan niat berkurban, yakni taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ta'atan lillah, karena taat kepada Allah. Wa yustahabbu dzabhul ibil qa'iman, dan sangat dianjurkan saat menyembelih unta itu disembelih dalam keadaan berdiri. Karena unta itu sangat kuat. Sekuat-kuatnya sapi sepertinya lebih kuat unta. Sulit sekali untuk dirobohkan. Sehingga cara penyembelihannya itu kepala unta di apanya gitu diikatkan ke atas sehingga dia begini dan kepalanya tidak turun ke bawah. Di bagian mana disembelihnya? Di bagian bawah. Di ujung leher bawah sebelum dada, namanya labbah. Namanya apa? Namanya labbah. Ammal baqar wasyah fayudji'uha ala jambihal aisar. Adapun sapi, kambing atau domba, cara penyembelihannya adalah dengan dibaringkan, yakni dibaringkan di atas sisi kiri dari hewan tersebut. Wa yatruk rijlahal yumna aw yutruk rijluhal yumna, dan dibiarkan kaki sebelah kanannya, jadi supaya bisa menyalurkan rasa sakitnya gitu ya. Thumma yaqul, kemudian yang menyembelih itu membaca Bismillahi Allahu Akbar
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi membaca basmalah, bertakbir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wal afdal sebetulnya kalau kita membaca bismillahi Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad lalu disembelih, kemudian setelah itu membaca Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu sebetulnya sudah cukup. Tapi ada bacaan yang lebih afdol dan lebih utama dari itu. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Hisham, wal afdol, dan yang lebih utama dari bacaan yang tadi itu yang sederhana, orang yang menyembelih membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Setelah bersolawat, kemudian thumma yaqumu sari'an biharakatin syadidatin yaqta'u bihal hulqum wal mari'. Setelah selesai bersolawat, langsung dipotong hewannya itu dengan cepat untuk memutuskan jalur pernapasan dan jalur makanan. Kemudian setelah terputus dua jalur itu, yang menyembelih berkata Allahumma taqabbal minni, kalau dia menyembelih sendiri. Tapi kalau dia menyembelihkan untuk orang lain, minni-nya diganti bukan minni tapi min, disebutkan nama orang yang diwakilinya. Misalkan saya menyembelihkan hewan kurban untuk istri saya. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min Rahayu Mediawati Hudaya. Ya Allah, hewan kurban ini nikmat darimu dan kini dikembalikan kepadamu, maka terimalah penyembelihan hewan kurban ini dari namanya Rahayu Mediawati Hudaya. Nah, wal ya'lam adz-dzabih anna al-hayawan al-mudhahha bihi ruh, dan hendaknya orang yang akan berkurban itu mengetahui bahwasannya hewan yang akan disembelihnya itu ketika dia masih hidup, dia masih punya ruh, yakni masih hidup. Mana harus menyadari bahwa dia itu punya ruh, maknanya fa'alaihi an yu'amilahu birifqin fayusqihi wa yut'imuh. Maknanya kalau kita menyadari bahwa hewan yang kita sembelih itu sebelum disembelih dia adalah makhluk hidup, harus diperlakukan dengan baik, harus diberi minum, harus diberi makan, ya, tidak boleh disiksa sebelum kematiannya. Wa alla yadhbah hayawanan amamal akhar, dan tidak boleh menyembelih di depan hewan-hewan yang lain. Wa alla yakuna bati'an fi dzabi, dan hendaknya yang menyembelih itu tidak boleh lambat dalam penyembelihannya. Yang pada idealnya misalnya cuma 5 detik atau 6 detik atau ya waktu yang singkat, ini sampai 1 jam, sampai ini menyiksa hewan. Au takunu alatuhu ghairu haddah, atau misalnya alat potongnya itu tidak tajam sehingga memperlambat kematiannya dan memperpanjang rasa sakitnya. Au yu'adzibul hayawan biqat'i a'dha'ihi halal hayati thumma yud'ifahu, atau menyiksa hewan tersebut dengan memotong anggota badan tertentu ketika dia masih hidup sehingga dia lemas gitu ya. Nah, jadi orang yang berkurban harus sadar betul bahwa hewan itu masih hidup dan harus diperlakukan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, membuat mereka tunduk kepada manusia bukan untuk disiksa, bukan untuk diazab, tapi untuk mempermudah urusan kita, mempermudah urusan manusia. Dan kalau akan disembelih, sembelihlah dengan baik dan perlakukanlah dengan baik. Tetap diberi makan dulu, tetap diberi minum dulu sebelum disembelih dan seterusnya. Tidak boleh disiksa, tidak boleh dipotong bagian tubuhnya, tidak boleh dibuat sehingga dirinya lemas dan seterusnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih suatu hewan, maka sembelihlah dengan baik. Rawahu Muslim. Taib. Faidah. Lau iqtasara al-mudahi ala takbiratin wahidah
kama yaf'aluhu an-nas al-yawm bismillahi Allahu akbar jaza dzalika wa hasalatil sunnah. Apabila orang yang menyembelih itu mencukupkan dirinya dengan hanya mengatakan bismillahi Allahu akbar atau bismillahi Allahu akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka itu cukup. Kalau misalnya yang tadi yang panjang itu dirasa merepotkan ya, dan tetap mendapatkan pahala sunnahnya. Walakin ma sabaqa dzikruhu huwal akmal. Tapi tentu saja yang tadi disebutkan yang panjang itu lebih sempurna dan lebih baik. Yang kedua, min siyaghid du'a ba'da dzabhi Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Di antara bentuk doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah penyembelihannya selesai adalah Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, hewan kurban ini adalah nikmat yang berasal darimu, akan aku serahkan kembali kepadamu, maka terimalah. Yani, ya Allah, hewan kurban ini berasal darimu. Yani nikmat yang datang darimu. Wa ilaika, dan akan dikembalikan kepadamu, fataqabbal minni ya Allah. Naam. Kemudian yushtaratu fi dzabhi syurutun. Disyaratkan saat penyembelihan itu syarat-syarat tertentu. Yang pertama niat, yang kedua memutus jalur pernapasan, memutus jalur makanan, dan yang keempat adalah tazbif. Tazbif itu yakni menyembelih dalam satu tarikan, yakni tidak diangkat alat potong dari leher korban, dari leher hewan kurban sebelum putus dua uratnya tadi. Nah, supaya prosesnya itu cepat dan tidak menyiksa hewan, maka tadi diingatkan oleh musannif seyogianya harus mempersiapkan alat yang tajam sebelum sebelum menyembelih hewan kurban. Yashtarit fi dzabhi syurut wa hiya an-niyah ay qasdu fi dzabhi. Ini harus punya tujuan bahwa yang disembelih ini adalah penyembelihan hewan kurban taat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qat'ul hulqum, memutus jalur pernapasan. Qat'ul mari, memutus jalur makanan dan minuman. At-tadfif, al-qat'u fi daf'atin wahidatin, menyembelih dengan satu tarikan. Fa idza wada'a sikin 'alal unuq, apabila pisau atau alat potong diletakkan di atas di atas unuk, di atas leher ya, di belakang, bagian belakang ini, ala unuqil udhiyah fala yarfa'uhu illa idza tamma dzabhu hatta la yu'adzibul hayawan. Dan jangan sampai diangkat sampai penyembelihannya sempurna, memutus dua urat tadi itu. Taib, bagaimana kalau misalnya menyembelih dari belakang sini, kemudian darahnya keburu habis, keburu lemes dan mati, sementara ininya atau dua uratnya ini belum terputus. Itu hewannya berstatus sebagai bangkai. Bangkai itu najis, tidak boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu tidak disarankan di sini. Kecuali kalau yakin bisa sampai sini sebelum hewannya mati atau meninggal. Sangat disarankan dari bawah. Dari bawah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Set. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni au min fulan bin fulan, dan seterusnya dan seterusnya. Hakadha. Taib, ada faedah juga disebutkan bahwa tasmiyah itu atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bismillah, yakni dalam mazhab Imam Syafi'i saat penyembelihan hukumnya sunnah. Begitu juga dengan takbir, hukumnya sunnah. Adapun dalam mazhab Imam Abu Hanifah kalau tidak salah hukumnya wajib. Jadi pada penyembelihan sebetulnya tidak apa-apa dalam mazhab Imam Syafi'i kalau tidak membaca basmalah ataupun takbir. Yang penting ada niat, terputus dua urat tadi, urat pernapasan dan urat makanan, kemudian tadfif, yakni dipotong dalam satu kali tarikan. Dipotong dalam satu kali tarikan
eh, uratnya harus benar-benar terpotong. Tidak cukup kalau hanya menyentuh uratnya saja tapi tidak putus, harus dua-duanya putus begitu. Taib. Naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini bermanfaat. Kita insya Allah akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.